Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama gue Nathan dan Adam. Dan sini kita masih bersama dengan Katia. Halo Katia. Dari Live with Les. Apa kabar dari Kak? Live with Les. Baik. Amin. Sehat-sehat nih di sini. Nah, ini bener-bener ini salah satu episode yang gue excited banget ya untuk kita obrolin. Karena ini salah satu hal yang lumayan relate sama gue, cuman mungkin belum tercapai gitu ya. Ini lebih ke salah satu goal gue juga nantinya. Itu kita kan bahas berhubungan dengan minimalis nih. Nah, boleh. Dari Katia sendiri, tertarik dengan minimalis tuh sejak kapan sih? Maksudnya kayak tahu di Indonesia, oh ada minimalis nih gitu kan. Karena yang gue tahu juga sebenarnya teman-teman gue sendiri yang sebaya juga masih belum banyak yang tahu. Orang tua gue aja nggak tahu gitu dan lain-lain. Katia sendiri awalnya tahu dari mana sih? Kalau jujur awalnya tahu dari mana tuh mulainya di ini sih aplikasi Pinterest ya. Kan itu banyak tuh yang ada namanya kapsul wardrobe. Ternyata kita tuh bisa mix and match baju pakaian gitu kan. Nah di situ lama-lama kan biasanya kalau kita scrolling hal apa juga ke bawah ya. Oh itu namanya minimalis. Nah di minimalis itu bukan cuma mensimplify pakaian, tapi juga ada juga yang untuk dikelaterin digital, udah gitu dikelaterin baju-baju atau misalnya peralatan rumah lainnya. Nah di situ mereka tahu ternyata lebih gampang ya menjalani hidup sebagai minimalis, nggak banyak yang mesti gue lihat, fokus gue tuh nggak banyak ke distract sama hal-hal yang nggak penting. Mungkin itu sih awalnya. Dan kebanyakan memang referensinya dari luar sih. Kalau awal-awal 2019 tuh masih di Jepang atau di Finland ya. Itu sih. Itu awal-awalnya ya. Itu sih. Nah ini mungkin salah satu alasannya gue juga ngeblur nih belakang karena lumayan ya kelihatan berantakan. Ini barang-barang yang tidak menunjukkan hidup minimalis ya. Ini semua barang-barang saya numpuk sebenarnya kalau misalnya di belakang bangku gue ini, waduh, udah berantakan parah. Kita ngobrolin soal minimalis kan, kalau belakang lu nggak minimalis gak enak kan? Makanya diblur Kak. Makanya diblur dikit lah ya, smartphone saya paham dikit lah ya. Bukan gimmick, itu emang kebutuhan. Kebutuhan, karena sesuai topik juga. Iya. Tapi sebenarnya tadi kan udah dibilangin sama Katia gimana perkenalannya dengan minimalis itu ternyata dari Pinterest ya, dari social media. Sebenarnya tapi minimalis tuh apaan sih Katia? Soalnya ya seperti yang kakak bilang tadi, banyak dari kita kan yang tahu atau baru mengenal minimalis itu dari pop culture gitu ya, dari luar gitu, entah dari Raditya Dika, si Nathan, kalau gue dari Marie Kondo. Ya kali, masa kita nganggapnya minimalis itu adalah seni melipat baju sampai kecil-kecil, kan nggak mungkin ya. Jadi apa sih sebenarnya minimalis itu? Ya sebenarnya minimalis itu standarnya sih dari kita sendiri ya. Itu lebih ke menjalani hidup dengan cukup. Jadi cukup, fokus, dan yang apa aja yang esensial bagi kita. Jadi kata kuncinya lebih ke cukup sama fokus. Dan memang slogannya itu less is more, lebih sedikit yang terikat sama kita, itu kita juga lebih merasa bersyukur dan lebih bahagia karena kita lebih bebas, nggak terikat sama barang yang banyak gitu. Jadi lebih fokus menjalani hidup dibanding fokus menjaga barang yang ada di barang dekat-dekat kita gitu. Di situ cukup di situ. Oke, intinya adalah bagaimana lo ngerasa cukup gitu ya. Tapi bener. dalam prakteknya, waduh, sulit ya. Nah, emangnya Katia dulu nggak struggling apa waktu mempraktekkan itu Kak? Karena kan biasanya kan kita pasti ada aja kayak, aduh gue pengen beli ini, aduh biasanya kalau kita juga, aduh ini lucu deh, pengen. Nah itu impulsif tiba-tiba ya langsung. Iya, emang Katia nggak pernah ngerasain itu waktu awal-awal menerapkan gaya hidup ini? Iya justru itu sih, dulunya tuh kita tuh anak-anak life with tuh dulu kayak paham maksimalis malah, bukan minimalis gitu. Dan itu lebih ke jalan taubat sih, lebih ke situ. Waduh. Kita juga mengalami kok. Makanya kita juga lebih bikin komunitas itu supaya bukan cuma ngasih satu arah aja ya komunikasi, tapi juga saling ngasih feedback, ngasih pengalaman supaya saling menguatkan lah. Gue juga dulu pernah kayak gitu, tenang aja gitu kayak gitu lah. Iya. Saling support.
saling support. Dan kalau misalnya kata kayak tadi Adam nonton kan Marie Kondo, salah satu yang gue inget di Marie Kondo ngomong tuh caranya salah satu untuk decluttering mungkin paling gampangnya adalah lu pegang barangnya. Kalau misalnya lu nggak ngerasa joy, ya udah berarti ini barang udah nggak ada meaning buat lu, berarti ya udah langsung dihanguskan saja gitu. Salah satunya caranya kayak gitu. Nah, kalau untuk dari Katia pribadi, awal-awalnya itu tadi cara-caranya sendiri gimana? Ada nggak kayak cara nentuin, ini gue butuh nih, ini gue enggak nih, cara untuk memilah-milahnya gitu loh. Ya katanya merasa cukup dan fokusnya itu kan. Iya, jadi sebenarnya metode decluttering kan kalau yang Marie Kondo yang Sparks Blue banyak metodenya. Ada yang metode kalau misalnya baju nih kita gantungan yang paling jarang kita sentuh yang di ujung itu sebenarnya lu udah nggak pakai, udahlah buang aja gitu kan. Iya. Donate aja lah gitu. Ada juga metode kalau gue itu lebih ke metode box gitu. Jadi kalau misalnya awal bulan nih gue shorting mana yang mau gue singkirkan, gue simpan satu box. Kalau selama 3 bulan itu box nggak gue buka, itu benar udah nggak pakai, udahlah itu udah bisa let it go gitu. Oh, metodenya seperti itu ya, pakai box tan. Iya, kayaknya nanti lama-lama ini nggak sih lupa gitu kan, kayak ya udah paling di dalamnya juga apa gitu. Jadi misalnya mau kita kebakar pun atau kayak gimana, kayak udah lupa juga sebenarnya isinya apa kali. Gue mungkin bisa dibilang gitu juga ya. Nah ini dia nih berhubungannya dengan kayak barang-barang kalau misalnya mantan. Dengan orang-orang, waduh, tadi masuk. Bener, ini masuk ya? Barang-barang dengan sentimental value. Nah, itu kan pasti orang gitu. Kayak misalnya ada barang-barang dari orang tua atau mungkin dari lama-lama gitu lah. Mungkin ini kan masuk juga ke kebiasaan-kebiasaan mungkin dari orang lama. Akhirnya misalnya ngelihatnya hidup minimalis nih kadang kayak aduh dipandang sebelah mata nih, kayak ngapain sih dikosongin ruangan, orang udah ada furnitur bagus-bagus gitu kan, kayak mungkin ada kayak buku-buku lama tapi sebenarnya udah nggak dibaca tapi ada sentimental value-nya, kayak ini buku gue dari SD, buku turunan gue dari orang tua dan lain-lain. Nah, ini salah satu menurut gue bisa dibilang hambatan ya, misalnya untuk orang decluttering. Menurut pendapat Katia sendiri gimana? Iya. Jadi kalau kita tuh kayak lebih punya prinsip apa yang udah dikasih sama orang kita itu jadi hak kita gitu. Mau gua apain barangnya juga nggak apa-apa gitu, nggak perlu. Ya apalagi barang pemberian maksudnya ya. Iya. Kayak souvenir dari undangan gitu kan. Mau gue apain juga bebas gitu. Mau gue ambil nggak ambil, gue punya keputusan itu. Mau gue kembaliin lagi atau misalnya gimana pun itu jadi keputusanku. Sama kayak mantan ngasih barang apa gitu kan. Waduh, ke situ ternyata ya. Itu jadi hak gue gitu, mau diapain kan udah dikasih gitu kan. Mau gue apa gitu. Kita tuh punya keputusan apa yang sudah dikasih sama orang lain menjadi milik kita itu bebas gitu, nggak usah. Kalau sentimental mungkin lebih baik kita dokumentasiin dulu sebelum kita inbox itu gitu. Jadi setidaknya masih bisa dalam digital gitu dibanding kita numpuk space itu gitu. Oke. Gitu. Jadi memang ada metode sendiri, ada metode ini. Iya, ada cara tersendiri untuk decluttering ini untuk gaya hidup minimalis. Nah, tapi kalau minimalis itu dia hanya terbatas pada benda-benda yang emang wujud gitu ya. Emang wujud ada bentuk nyatanya, atau juga ke hal-hal yang sifatnya nggak seperti itu, misalkan kayak ya digital ya kan, file atau apa gitu kan, karena kan sekarang kita juga hidup di zaman serba modern, serba digital segala macam. Apakah konsep hidup minimalis juga merambah ke hal itu, Kak? Enggak, iya juga sih, maksudnya bukan cuma di barang aja tapi juga lebih ke digital life, bahkan kepikiran juga nih. Kan karena kan minimalis itu lebih ke mindful ya, jadi mengurangi lah overthinking, apalagi pas lagi pandemi ini kan kita kebanyakan nggak capek nih kerjaannya nih kan, lebih banyak stay di dalam rumah jadinya overthinking. Dan itu sebenarnya banyak yang mesti kita minimalisin gitu, kayak misalnya pikiran yang nggak penting itu kalau misalnya
nggak mempengaruhi hidup lu untuk 5 tahun ke depan, ya ngapain lo pikirin gitu. Itu Iya. kemudian kayak digital life, email, kita bikin kayak jadwal deh, sebulan sekali kita bersihin itu inbox atau unsubscribe kayak apa sih, letters, monthly letters yang nggak penting gitu kan. Jadi file-file juga laptop nih pasti kan berantakan banget nih yang file download gitu. Yang banyak double itu kan bisa di ini juga di sortir gitu, dipilah gitu sih. Betul. Jadi bukan cuma barang fisik, tapi juga file digital, kemudian pikiran, ngurusin hidup orang lain itu juga sama dengan. Wow. Oh, kan, nah ini yang gue suka nih, ini nih. Luar biasa, mantap. Berarti luas ya Kak. Luas, ini ya. apa cakupannya? Ya, soalnya kan kalau dulu tuh ada pepatah ya, kalau kita tuh adalah 5 orang terdekat kita gitu. Sedangkan zaman sekarang tuh kan kita sosmed. Jadi kita itu adalah 5 akun yang kita follow sih, yang algoritmanya paling di depan gitu. Jadi lu tuh didefinisikan oleh 5 akun yang paling sering lo lihat gitu. Makanya hati-hati memilih influencer, hati-hati Waduh. akun gitu. Misalnya dia bermanfaat buat kita, bagus efeknya buat kita, ya kita follow. Tapi kalau misalnya lebih toxic, ya mending nggak usah gitu. Nah itu lebih ke minimalisin di sosial media kali ya. Oke. Hati-hati itu. Wah, ini menarik nih ya. Iya. Nah ini berarti kalau kenapa dong? Soalnya gue kalau misalkan media sosial tuh kadang-kadang ya udah, tadi kan dibilangnya hati-hati dalam memilih awal-awal, kan biasanya nentuin kayak gitu ya. Gue biasanya kalau memulai sosmed dulu ya, nah udahlah yang penting gue punya, udah gue main ini aja sama Katia, main ini aja, pilih sesuka hati gitu loh jadinya. Gitu. Iya. Nah itu tapi, mungkin buat di sosial media mungkin juga buat teman-teman yang lagi nonton kali ya. Kalau gue sendiri yang gue aplikasiin tadi, kalau misalnya kayak kata Katia, decluttering dalam kehidupan juga. Kalau menurut gue, teman-teman gue misalnya kan zaman sekarang susah sih menurut gue. Kalau misalnya kayak lagi mau bersosial gitu, misalnya kenal dengan orang baru, kayak nggak enak kan kalau misalnya nolak, follow back gitu. Kalau menurut gue, ya udah gimana? Kalau gue ya udah follow aja. Terus habis itu di-mute. Gimana ya, soalnya gimana soalnya juga kalau misalnya baru kenal kan gimana ya, belum dekat, belum tahu ya nggak sih? Iya. Cuma maksudnya misalnya sama atasan lu gitu, kayak, woi follow back gue dong gitu kan. Atasan lu misalnya SKSD nih atau gimana ya. Maksudnya gue nggak tahu, maksudnya banyak occasion lah di mana kita mau nggak mau harus fallback orang tersebut, mungkin klien dan lain-lain gitu kan, misalnya untuk memperhubung. Padahal kita nggak peduli amat sama hidup mereka gitu kan. Ya udah, sesimpel mute aja kalau di Instagram. Gue gitu guys. Masa atasan lu bilang kayak gitu terus lu bilang so ini banget lu, makanya kelar lu besok. Makanya besok lu dipanggil HRD. Nanti abis itu benar-benar minimalis hidupnya ya. Iya. Udah budgetnya pun terpotong. Ngomongin budget nih, keuangan. Gue ingat kalau misalnya minimalis itu berarti kayak selaras dengan misalnya kayak ya udah berarti maksudnya dengan lu hidup minimalis bisa lebih kaya, atau mungkin ya orang kaya atau gimana, maksudnya gimana ya bilang, maksudnya minimalis dan keuangan ini ada korelasinya juga nggak sih? Iya, ada nggak ya? Ya itu sih sebagai efek ya. Kalau menurut gue sih maksudnya menjadi kaya itu dari minimalis efeknya. Cuma kan kita melihat cukupnya itu kan beda-beda levelnya. Si A ini cukupnya itu 5 juta, si B ini cukupnya 50 juta gitu. Jadi mungkin memang hidup minimalis sama hidup hemat itu beda goalsnya sih. Menarik ini. Beda ya. Oke, perbedaan goalsnya. Perbedaan goalsnya berarti antara hidup minimalis dan hidup hemat itu menurut Katia ada di mana? Lebih di tujuannya. Jadi kalau misalnya hidup minimalis itu kan mengurangi kemelekatan dengan benda, harta, udah gitu menjalani hidupnya lebih ringan. Nah kalau hidup hemat itu lo dapat giveaway juga kan sebenarnya kan masih sejalan sama hidup hemat.
Meskipun karena lo nggak ngeluarin uang, hartanya tidak berkurang untuk barang konsumsi, tapi lo bisa mengkonsumsi itu. Sedangkan kalau hidup minimalis itu akan bilang, tar dulu, gue dikasih giveaway, ini bermanfaatnya buat gue gitu kan. Lebih milah lagi kalau hidup minimalis. Nah, tentu dia mau dapet souvenir dari souvenir perusahaan atau misalnya giveaway apa gitu. Lebih situ sih, jadi lebih memilah sih kalau hidup minimalis dibanding hidup hemat ya. Oke, Nah ini menarik nih. Nah ini udah banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kita untuk Katia. Tapi kita tahan dulu ya, Dap. Karena abis ini mau ada yang lewat dulu. Nanti abis ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol berhubungan dengan Life with Less ya, komunitasnya. Nah, Smart Heroes yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.